para pemirsa Sufi TV, kalau dulu Rianto almarhum Banser syahid memegang bom di gereja, kini ada Banser bernama Iwan Ismail yang berhasil membongkar borok-borok di KPK. 2 tahun yang lalu beliau dipecat sebagai security di KPK karena memoto ada bendera HTI di KPK. Beliau mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi dan beberapa instansi terkait dengan kronologi yang lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara ini mempunyai 4 pilar, yakni PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati, dan Undang-Undang 45. Tapi akan lebih kokoh jika ditopang oleh kerja nyata subjek pelakunya, yakni apa? Bi'ilmil ulama, ilmunya para ulama, cendekiawan, bi adlil umara, adilnya umara atau pemerintah, bi syakawatil aghniya, dengan dermawannya hartawan, dan bi du'ai fuqara, dan doanya orang-orang papa. Untuk yang keempat, yakni du'aul fuqara, doanya masyarakat, doanya rakyat, masyarakat papa, yang kaum tertindas, termandil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kalian terhadap doanya orang tertindas, sebab doanya makbul, tidak terhijabi, walaupun orang tertindas itu adalah orang kafir. Jadi para pemirsa sekalian, untuk kasus Kang Iwan Ismail ini, mungkin para YouTuber berbicara dari sisi politik, saya berbicara dari sisi yang lain, dari sisi humanisme, kemanusiaan. Kita butuh ilmil ulama, cendekiawan harus bersuara. Kemudian adil umara, para pemerintah harus adil dalam menetapkan hukum. Seorang Romo Nasrani dari Lebanon yang bernama Jos Jordak, dia menulis sebuah buku tentang keadilan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam yang berjudul The Voice of Human Justice, atau bahasa Arabnya Sautul Adalah Al-Insaniyah, suara keadilan kemanusiaan. Pemirsa sekalian, pasti telah mendengar riwayat Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam yang kalah dalam tanda petik dalam sebuah pengadilan atas orang Yahudi yang mencuri baju besi dari Imam Ali. Tapi si Yahudi setelah menang dalam pengadilan malah berpikir bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW saat itu bisa dijalankan oleh murid-muridnya, yaitu Imam Ali alaihissalam, benar-benar menegakkan keadilan dan kemanusiaan. Menyangkut kasus yang menimpa Kang Iwan Ismail, timbul pertanyaan, apakah Kang Iwan Ismail itu dianggap Yahudi, dianggap kafir, sehingga harus diperangi oleh kalangan intoleran di KPK, sehingga tidak berbuat adil untuk Kang Iwan. Padahal Kang Iwan Ismail sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, yakni pengamanan demi menjaga NKRI dari kalangan intoleran. Maka saya berharap kepada semua pihak, yakni apa? Al-ulama wal umara wal aghniya, untuk berbuat adil terhadap al-fuqara. Kofi Annan ketika masih menjabat sebagai pimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pernah menyarankan kepada seluruh kepala negara di dunia ini untuk membaca surat Imam Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin kepada gubernur yang bernama Malik Al-Ashtar. Isinya adalah
tentang bagaimana menegakkan keadilan di tengah masyarakat dan tata kelola. Nampaknya surat Imam Ali Amirul Mukminin kepada Malik Al-Ashtar harus segera dibaca oleh Presiden kita Joko Widodo, oleh para gubernur, oleh para penegak keadilan, KPK, kehakiman, agar kita semuanya bisa memanifestasikan sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial. Pemirsa, jika kita renungkan kembali kasus yang menimpa Pak Ahok, Pak BTP, maka sebenarnya siapa saja yang disurati oleh Kang Iwan Ismail layak untuk merasa takut jika di dalam hati masih tersisa iman kepada Dia yang terjaga dan mengawasi siapa saja dari kita, serta sangat berpihak kepada kaum papa yang tertindas terhempas oleh kapitalis buas. Maka melalui video ini saya menghimbau agar pihak-pihak terkait segera menindaklanjuti surat dari Kang Iwan Ismail. Semoga NKRI selalu damai dan merdeka. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.